Nah, bersama saya Nur Aulia dari Politeknik Negeri Sambas, yang mana saya sebagai pembawa acara pada episode 10 kali itu. Nah, di episode oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama kami di acara podcast CCPK, Cakep Cakep Pajak Kalbar. Cakepnya yang cakep-cakep, yang cakep kuy cakep-cakep. Nah, bersama saya Nur Aulia dari Politeknik Negeri Sambas, yang mana saya sebagai pembawa acara pada episode 10 kali itu. Nah, di situ kita akan berkesempatan untuk membahas tentang program pengungkapan sukarela atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PPS. Tapi sebelum acara saya mulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Nanam nangka di tapiume, dekat dangau sudare, daan nyangka daan ngire, saya ditunjuk sebagai pembawa acara. Nah, kawan pajak, pada kesempatan kali itu kita kedatangan narasumber yang kaca inyan. Beliau adalah fungsional asisten penyuluh pajak KPP Pratama Singkawang, yakni Bang Salahuddin Caesar. Oke, pada kesempatan kali itu sebelum kita sapa Bang Salahuddin Caesar, kiranya panggilannya apa Bang, nyamannya Bang? Nyamannya panggil Bang Esar aja lah. Oke, Bang Esar Bangi. Oke, biar agak kepanjangan. Dan gila kepanjangan, siap Bang Esar. Nah, Bang Esar, apa kabarnya Rito Bang Esar? Alhamdulillah sehat. Aulia gimana kabarnya? Alhamdulillah Rito? Baik Bang. Mudah-mudahan kita sehat selalu Bang. Amin. Doanya sehat oleh kita. Oke. Nah Bang, gimana kesan dari Abang untuk bisa hadir pada acara podcast di Keraton Sambas itu Bang? Yang jelas saya sukainya karena undang jadi narasumber di podcast CCPK itu. Iya. Karena dengan itu kita bisa berbagi informasi yang bermanfaat kepada kawan pajak yang ada di rumah. Oke, jadi kita nyebarkan luaskan Bang ilmu pengetahuan. Betul. Supaya kawan pajak di rumah pun tahu apa ya kalau yang kita bahas kemudian. Betul. Oke. Nah, pada kesempatan kali itu Bang, kita akan bahas tentang tema program pengungkapan sukarela atau PPS. Pada pagi itu Bang kita kan bahas apa ya PPS, gare kawan pajak di rumah tuh tahu apa ya program PPS. Betul. Setelah mendengarkan atau nonton podcast kita Bang. Siap. Nah Bang, saya tanyakan tuh kini tuh kan lagi anget-angetnya Bang program pengungkapan sukarela atau yang biasa kita sebut dengan PPS. Mundaan salah Bang dulu Direktorat Jenderal Pajak suah mengeluarkan program tax amnesty. Betul. Nah, apa program pengungkapan sukarela dan apa ada hubungannya Bang dengan program tax amnesty? Oke. Jadi program pengungkapan sukarela itu program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhinya secara sukarela. Melalui apa ya? Melalui pembayaran pajak berdasarkan pengungkapan harta. Jadi semisal ada kawan pajak di rumah yang dulu punya penghasilan tapi pajaknya belum dibayar atas penghasilannya. Nah, itu di kesempatannya ikut program itu kita penuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan hartanya yang diungkap. Mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa tang dari harta gitu kan? Dari harta. Karena harta ini kan merepresentasikan penghasilan kita. Dari penghasilan yang kita peroleh, kita balikan jadi harta. Jadi tabungan bisa jadi tanah dan bangunan, dari rumah, atau bisa jadi kendaraan. Kayak gitu. Oke. Lah kayak tadi Aulia kan nanya, apa kaitannya dengan program tax amnesty yang 2016 lalu. Jadi gitu Aulia. Program PPS itu, kita yang sikat PPS, ada dua kebijakan. Kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kebijakan 1 itu memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang waktu 2016 ikut tax amnesty, cuman belum semua yang diungkap. Jadi misal waktu 2016 hartanya ada 5. Cuman yang diungkap baru 3. Nah, bisa ikut PPS itu yang kebijakan 1 untuk mengungkap 2 harta yang belum diungkap waktu tax amnesty. Untuk kebijakan 1. Untuk kebijakan 2, harta yang belum diungkap yang diperolehnya 2016 sampai 2020 yang beluman dilaporkan di SPT tahunan 2020. Jadi adalah kaitannya sikit antara tax amnesty sama PPSY di kebijakan 1 kayak gitu. Nah, jadi di PPSY ada 2 kebijakan Bang Betul, jadi memang ada 2 kebijakan PPSY Aulia. Nah, selanjutnya Bang,
siapa aja yang bisa untuk ikut program pengungkapan sukarela, dan apakah setiap warga negara tuh berhak untuk ikut program Y atau ada persyaratan khususnya, Bang? Oke, lanjut lagi tadi dengan pertanyaan pertama. Iya. Jadi kan ada PPS ada dua kebijakan. Kebijakan 1 dan kebijakan 2. Iya. Untuk yang kebijakan 1, ia diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang waktu teks amnesti 2016 dan mengungkap semua hartanya. Tadi ada saya jelaskan juga. Betul. Nah, basis harta yang diungkap untuk yang kebijakan 1, ia 2015 ke belakang, perolehannya 2015 ke belakang. Iya. Kemudian untuk yang kebijakan 2 itu pesertanya hanya untuk wajib pajak orang pribadi aja. Wajib orang pribadi untuk mengungkap harta yang perolehannya 2016 sampai 2020 belum dilapor di SPT 2020. Kemudian untuk kebijakan 2, ia ada syarat tambahan, Aulia. Ada syarat tambahannya. Jadi syarat tambahannya pertama, wajib pajak yang nak ikut kebijakan 2 ia harus dah melaporkan SPT tahunan 2020-nya. Iya. Jadi belum melapor SPT tahunan, dia lapor dulu baru bisa ikut. Dan Bang, kita belum lapor Bang. Belum lapor dan bisa. Jadi lapor dulu SPT tahunan 2020-nya baru bisa ikut PPS kebijakan 2. Kemudian syarat yang kedua, syarat tambahan yang kedua untuk yang kebijakan kedua ia harus mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Syarat khusus yang ketiga yang ketiga untuk kebijakan 2, ia tidak sedang diperiksa untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Tidak diperiksa. Betul. Kemudian yang terakhir yang keempat untuk yang ikut kebijakan 2, ia syarat tambahannya tidak sedang dalam proses peradilan atau penyidikan tindak pidana perpajakan. Jadi mudah memenuhi syarat dia tadi plus syarat tambahan, bisa baru ikut kebijakan 2 kayak gitu kira-kira. Jadi dalam PPSY ada 2 kebijakan Bang. Yang pertama untuk orang pribadi dan badan, sedangkan yang kedua untuk pribadi plus 4 syarat khusus lagi. Iya, syarat khusus tadi yang saya jelaskan. Siap. Nah Bang, ngapa wajib pajak perlu untuk ikut program pengungkapan sukarela? Ngapa tang harus ikut? Jelas. Karena manfaatnya besar. Besar. Jadi kita bagi gitu untuk manfaatnya ke dalam 2 kebijakan tadi. Jadi untuk yang nak ikut kebijakan 1, manfaatnya dia tidak akan dikenai sanksi. Sanksi sesuai Undang-Undang Teks Amnesti pasal 18 ayat 3. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kalau ada harta yang belum diungkap tadi, yang ada 2 harta tadi belum diungkap tadi, kemudian diketahui sama kantor pajak, nah akan dikenai pajak penghasilan kemudian dikali tarif yang ditentukan sesuai dengan ketentuan plus sanksi dendanya 200%. Wah, besar banget. Jadi pertama dikali tarif dulu, tarifnya untuk badan 25%. Orang pribadi 30% plus sanksi 200%. Jadi kalau misalnya ikut yang kebijakan 1, atas sanksi akan terbebas lah dari sanksi. Kemudian untuk yang kebijakan 2, manfaatnya pun kalah besar. Jadi yang nak ikut kebijakan 2 dapat manfaat tidak akan diterbitkan ketetapan untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Jadi cerita 2016 sampai 2020 tuh dianggap lakak lah. Cerita dah lakak selesai. Karena kewajibannya dah dipenuhi dengan PPS tadi. Kayak gitu kira-kira. Jadi pilih lagi lah ikut program itu. Betul. Jadi manfaatnya besar-besarnya gitu. Nah, jadi sekiranya Bang bila program pengungkapan sukarela dimulai dan berapa lama Bang program berlangsung? Kebijakan program itu sebenarnya dah jalan lama, Aulia. Udah lama. Dah dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Nah, itu dah bulan Juni tuh. Dan tengah bulan lagi kan, Jadi bentar lagi dan laka. Jadi waktunya tinggal sedikit lagi tuh. Silakan yang nak manfaatkan segera kawan pajak manfaatkan. Bila lagi sebelum terlambat lalu nyesal kalau ada diikutkan. Gitu. Bisa 15 hari gitu ya Bang. Iyalah makanya mepet dalam mepetnya waktu gitu ya. Nah Bang, selanjutnya katakanlah Bang misalnya pemirsa podcast atau kawan pajak tuh udah memenuhi syarat untuk ikut program pengungkapan sukarela. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk ikut program itu dan apakah ada prosedur lainnya Bang? Jadi bagi wajib pajak atau kawan pajak di rumah yang nak ikut program PPS itu udah sananginyan. Karena semuanya udah serba online. Udah online. Jadi nak ikut program PPS itu 24 jam 7 hari.
Jadi bisa kapanpun, dimanapun, yang penting ada koneksi internet. Jadi mau nak dari rumah bisa naik ke program PPS. Karena program PPS itu mau nak ikut, dia melalui laman djponline.pajak.go.id. Jadi laman iya sama dengan laman kita buat lapor SPT tahunan. Satu situs bang. Iya, jadi satu situs G juga buat lapor SPT, G juga nak ikut PPS. Jadi bisa lah, misalnya nak ikut sambil hangout sambil nyantai-nyantai ke kafe gitu kan. Lah ikut PPS bisa silakan. Karena semua udah online. Cuman kalau misalnya ada kesulitan ada kesulitan nah online seorang ya kan, bisa juga konsultasi pun bisa via WA. Via online juga pun bisa juga, misalnya tinggal hubungi aja di mana KPP terdaftarnya. Jadi misalnya saya terdaftar di KPP Singkawang, berarti tinggal cari berapa sih kontak konsultasi saya. Makanya saya konsultasikan via WA. Atau bisa juga saya nak tatap muka aja lah konsultasinya, minta bantuan sama asistensi gitu kan. Nah ke kantor pajak boleh juga, silakan. Boleh juga. Nah, lebih ngerti bang. Boleh lebih ngerti. Jadi nak seorang bisa, nak konsultasi via WA pun bisa, gitu. Atau nak datang langsung pun silakan. Jadi silakan dipilih. Ada opsinya bang. Ada opsinya. Yang penting intinya, senang karena udah full online semua. Udah full online bang ya. Oke siap. Nah bang, jadi berapa banyak duit yang harus dibayar oleh wajib pajak atas program pengungkapan sukarela bang? Nah itu yang paling penting gitu Karena kan tadi dijelaskan di pengertiannya kan, kita kan membayar pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Nah itu kita bahas berapa pajak yang harus dibayar mun nak ikut program PPS itu kan Jadi gitu Aulia. Untuk di PPS itu tadi ada 2 kebijakan. Jadi kebijakan 1 dan kebijakan 2. Dia tarifnya masing-masing. Tapi sebelum kita masuk ke tarif, kita akan bahas dulu gimana cara ngitungnya. Cara ngitungnya mau ikut program PPS itu, tarif dikali dengan nilai harta bersih. Nilai harta bersih. Nilai harta bersih adalah nilai harta dikurangi utang. Jadi semisal mengungkap harta yang masih dalam kondisi utang, misalnya masih kredit, masih nyicil. Nah, mengurangi nilai hartanya. Jadi nilai bersihnya berkurang. Nah, setelah dapat nilai bersih, barulah dikali dengan tarif. Nah, untuk tarifnya seorang, dia untuk kebijakan 1 ada 3. Ada 3. Pertama, untuk mendeklarasikan mengungkap harta yang ada di luar negeri. Saya angkat harta di luar negeri, dia tarifnya 11%. 11%, betul. Kemudian mengungkap harta di luar negeri, cuman nak dimasukkan ke dalam negeri. Dipindahkan ke dalam negeri atau memang aset dalam negeri. Nah, 8%. 8%. Mun misalnya tadi yang dalam negeri atau yang dari luar negeri dimasukkan ke dalam negeri. Plus nak diinvestasikan, nah investasinya bisa ke surat berharga negara. Nah, tarifnya 6%. Makin turun bang. Makin turun. Untuk yang kebijakan 1. Nah, untuk kebijakan 2 tarifnya lain. Cuman skemang sama. Jadi pertama harta luar negeri, 18% dikali nilai harta bersih. Tadi saya dapat nilai harta dikurang utang. Laka mun aset dalam negeri atau aset luar negeri tadi dimasukkan ke dalam negeri, 14%. Kemudian tadi mun investasi 12%. Jadi bisa milih, silakan. Nah, diinvestasikan pakai tarif yang lebih rendah. Jadi 2 pilihan bang. Dan mudah diinvestasikan, artinya pakai aset, misalnya aset dalam negeri lah yang paling sering misalnya aset dalam negeri, berarti 14%. Mun yang kebijakan 2, mun kebijakan 1, 8%. Oke bang. Nah selanjutnya bang, dengan pembayar pajak, membayar pajaknya, bang Indonesia kan akan mendapatkan banyak duit bang. Betul. Nah dari program pengungkapan sukarela sejak 1 Januari kan jinya bang tadi. Betul. Ada data terbaru bang terkait program pengungkapan sukarela itu. Untuk penerimaan dari program pengungkapan sukarela itu, untuk wilayah Kanwil DJP Kalbar, pajak penghasilan yang udah disetor, 271 miliar, Aulia. Dari total harta bersih yang diungkap, sebesar 2,7 triliun. Wah, besar. Jadi dari 2,7 triliun yang harta bersih yang diungkap, dah ada setoran yang masuk ke negara 271 miliar. Kayak kira-kira Aulia. Berarti udah banyak juga bang dari data terbaru sekarang kan. Nah bang Esar, untuk sebentar silakan minum dulu bang Esar. Harus juga tuh Hangat juga bang. Hangat juga. Nah, jadi seperti yang kita bicarakan di awal bang, terkait masyarakat atau kawan pajak yang udah bayar pajaknya, gimana pemerintah membelanjakan duit bang?
misal ngomong tentang gimana belanjakannya, jadi Aulia, uang pajak yang tadi disetor dari PPS yang 271 miliar untuk Kalbar Tolen, masuk ke kas negara. Masuk kas negara. Sama dengan pajak-pajak yang lain, karena pajak kan banyak. Nah, pajak yang lain masuk semua ke kas negara. Nah, uang yang sudah terkumpul dalam kas negara digunakan untuk belanja negara. Belanja negara yang sudah direncanakan dalam APBN. Karena kan di dalam APBN ada isinya satunya rencana belanja. Kita nak dibelanjakan untuk apa tuh uangnya? Untuk pendidikan, untuk kesehatan, atau untuk sosial, gitu kan? Nah, jadi yang sudah direncanakan dibiayai dari uang yang sudah disetor ke kas negara tadi, kayak gitu. Nah, sekedar informasi kepada kawan pajak di rumah, bahwasanya pajaknya di struktur APBN 2022 itu, 80% penerimaan negara bersumber dari pajak, Aulia. Jadi nampaknya betapa negara itu membutuhkan uang pajak dari wajib pajak, kayak gitu kan. Jadi sangat besar lah manfaatnya besarnya, kayak gitu. Oke, siap. Jadi pajak tuh berpengaruhnya untuk kan kas negara, Bang. Betul. Karena penopang APBN negara. APBN negara. Oke. Nah, kita udah di akhir acara kawan-kawan, khususnya pada acara podcast CCPK pada episode 10 kali itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Esar, apa ya PPS, kemudian siapa aja yang berhak ikut PPS, sampai bagaimana pemerintah yang membelanjakan duit PPS. Oke. Nah, sekiranya ada kayak hal yang Abang sampaikan kepada wajib pajak seluruh Indonesia, khususnya tentang program pengungkapan sukarela itu, Bang. Jadi yang nak disampaikan kepada kawan pajak semua yang di rumah, ayolah manfaatkan program itu, karena manfaatnya besarnya. Lah waktunya dah mepet, dah sikit lagi, dah sampai dengan 30 Juni, waktunya sikit lagi, kesempatannya besar, manfaatnya besar. Ayo segera manfaatkan program pengungkapan sukarela itu, karena kalau misalnya kita ikut, kita akan terbebas dari sanksi. Jadi kewajiban perpajakan yang dulu belum dipenuhi, kita penuhi dengan ikut program itu. Jadi dah lekas ikut PPS. Ikut PPS, betul. Mantap. Baik, terima kasih kepada Bang Esar atas penjelasan yang telah diberikan dan waktu serta kesempatan untuk bisa hadir pada acara podcast CCPK episode 10 kali itu. Dan juga terima kasih banyak kepada kawan pajak atau pemirsa podcast untuk bersedia hadir pada acara podcast kali itu. Dan usah lupa untuk follow akun medsos Kanwil DJP Kalbar, mention pajak Kalbar, KPP Pratama Singkawang, mention pajak Singkawang, KP2KP Sambas, mention pajak Sambas, dan medsos Tech Center Politeknik Negeri Sambas, mention Tech Center Poltesa. Dan saya mengingatkan kawan pajak atau pemirsa podcast untuk menantikan acara episode selanjutnya pada CCPK kali itu. Burung pipit hinggap di galah patah, burung pun jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CCPK, cakep-cakep pajak Kalbar. Cakepnya yang cakep-cakep, yang cakep kuy cakep-cakep. Terima kasih.